Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat amat sih. Selamat pagi. Semangat. Sekali lagi jawab salamnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Kepala BPSDM Kementerian Hukum dan HAM, Direktur BPSDM yang kami hormati Kepala atau Direktur Politeknik, Direktur Politeknik Imigrasi yang kami hormati Bapak Ibu dosen Politekim yang kami hormati, para pembina, dan yang saya hormati dan saya banggakan para taruna dan taruni Politeknik Imigrasi yang mudah-mudahan semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat, sehat lahir batin, dan diberikan keberkahan lahir dan batin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa hadir duduk bersama di tempat yang mulia ini, di Masjid Al-Maidah Komplek BPSDM Kementerian Hukum dan HAM, dalam rangka menghadiri Tablighul Islamiyah, Tabligh Akbar, dalam rangka Disnatalis yang ke-63 tahun Politeknik Imigrasi. Semoga Politekim ini senantiasa ada dalam keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ini waktu sudah menunjukkan 21:02. Kira-kira mau sampai jam berapa ini? Hah? Masya Allah. Yang penting itu, saudara, ngaji itu yang penting singkat, padat, melekat, pulang jangan lupa bawa ilmu yang manfaat. Baru mulai sudah berkat ya. Baik, pada kesempatan ini tema yang disampaikan kepada kami adalah kenapa harus aku. Tadi saya ngobrol dengan Pak Riki. Pak Riki, ini temanya kenapa harus aku? Kira-kira apa yang dibahas? Saya buka surat dalam konteks regenerasi kepemimpinan. Hadirin hadirat sekalian rahimakumullah, kita semua yakin bahwa apa yang kita jalani hari ini sudah tertulis dan tertata dengan rapi di mega servernya Allah di Lauhil Mahfuz. Kita semua yakin terhadap rukun iman yang ke-6. Apa itu? Iman terhadap qada dan qadar, bahwa apa yang kita kerjakan hari ini semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Setuju? Percaya? Wajib percaya. Bahkan daun kering yang turun itu pun semuanya telah tercatat dan sudah ditentukan garisnya oleh Allah Subhanahu. Dan yakinlah hadirin sekalian, Anda hari ini menjadi taruna, menjadi taruni, dan insya Allah akan menjadi abdi negara. Itu semua adalah jalan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu. Tapi boleh dong kita nanya, kenapa harus aku? Betul-betul. Kenapa harus kami ini yang menjadi penerus kepemimpinan? Jawabannya yang pertama, karena kata Pak Riki tadi, dasarnya Al-Quran, dasarnya As-Sunnah. Yuk tengok.
Pertama, surah Ali Imran ayat 110. Surah apa? Ali Imran. Kalau di Al-Quran itu, saudara, ayat-ayat Al-Quran itu surahnya tidak selalu dengan al. Untuk surah yang ketiga ini urutannya Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran. Ali Imran itu artinya keluarga Imran. Di surah Ali Imran ayat 110 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Sadaqallahul azim wal makna Allah ala muradihi. Kuntum, ini jawabannya, kamu sekalian, hei umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuntum khaira ummah, sebaik-baik umat. Apalagi Anda sekalian secara khusus, secara detail, Anda dipilihkan takdirnya oleh Allah menjadi bagian abdi negara, menjadi taruna, menjadi taruni. Itu adalah takdir dari Allah Subhanahu. Kalau kita saja umatnya Nabi Muhammad dipilih karena umat terbaik, insya Allah Anda lolos ke sini menjadi taruna, menjadi taruni. Itu adalah pilihan sebagai putra putri terbaik bangsa. Amin Allahumma amin. Khaira ummah. Tujuannya kalau kita ngapain? Umatnya Nabi, kata Allah, kuntum khaira ummat ukhrijat linnas. Kalian dilahirkan untuk manusia. Kalau Anda menjadi taruna, menjadi taruni, Allah lahirkan Anda, Allah pilihkan Anda hari ini dalam rangka menjadi pelayan-pelayan masyarakat. Setuju? Anda kelak di imigrasi, hadir juga bersama kita tamu dari Politeknik apa? Pemasyarakatan. Sama semuanya, kita menjadi pengayom, kita menjadi pelayan masyarakat. Meskipun pelayan, tapi luar biasa mulia derajatnya. Anda tahu Raja Salman? Anda tahu sebelumnya ada Raja Fahad? Beliau sebagai raja di Saudi Arabia, apa istilahnya? Beliau mentasbihkan dengan istilah khadimul haramain, pelayan dua tanah suci. Jadi kalau Anda pelayan masyarakat, sama seperti pelayan tadi, tapi ini mulia. Amin Allahumma amin. Namanya mungkin pelayan, tapi mulia derajatnya. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Apa tugasnya lagi? Ta'muruna bil ma'ruf, memerintahkan kepada kebajikan. Hari ini saudara taruna taruni dididik disiplin, karena supaya kelak ketika kita bertugas menjadi abdi negara, kita pun melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Bagaimana kita mencegah orang dari melakukan kejahatan, bagaimana kita mencegah orang dari perbuatan keburukan. Itu adalah tugas kita semua, mencegah. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, menyuruh kebaikan, menghindarkan, mencegah dari kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah. Jadi kalau ditanya kenapa harus aku, pertanyaan tersebut dijawab dengan ayat 110 surah apa? Ali Imran. Yang kedua, hadirin sekalian, kita diistilahkan sebagai abdi negara, betul kan? Taruna itu Pak, betul ya Pak? Sebagai abdi negara. Kita juga secara hakikatnya, kata Allah Ta'ala dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Yuk kita pakai ayat Al-Quran lagi. Az-Zariyat ayat 56, Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa
insa illa liya'budun. Sadaqallahul azim. Wal makna Allah alam bimuradi. Wama, kata Allah, dan tidaklah khalaqtul jinna, aku ciptakan jin, wal insa, dan manusia, illa, melainkan liya'budun, illa liya'buduni, melainkan supaya mereka jin dan manusia beribadah kepadaku, kepada Allah subhanahu. Manakala kita menjadi abdinya Allah, menjadi hambanya Allah, saudara, maka kita akan derajatnya mulia. Dimuliakan oleh siapa? Oleh Allah subhanahu. Tapi ketika kita membangkang, saudara, Anda tahu dulu ada namanya Azazil. Azazil dulunya bagian dari jin. Bahkan riwayat lain ada di surga. Tapi ketika dia membangkang, ketika kata Allah usjudu li Adam, sujud dalam arti hormati Adam, fasajadu, sujud itu malaikat, illa iblis, kecuali iblis. Itu Azazil. Menurut riwayat lain dalam tafsir Al-Misbah karya Pak Quraisy, ini Azazil dulu adalah pimpinannya malaikat. Tapi karena membangkang, enggan, wastakbar, takabur. Apa takabur? Sombong. Apa kata Allah? Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dan ada itu iblis, termasuk kelompok golongan yang ingkar kepada Allah subhanahu. Kira-kira kalau ingkar derajatnya mulia apa hina? Mulia apa hina? Hina. Tapi ketika kita menjadi abdinya Allah, menjadi hambanya Allah, menjalankan segala perintah Allah, menjauhi larangannya, maka mulia. Hari ini Anda taruna-taruni menjadi abdi negara, melayani masyarakat, diniatkan libtigha'i mardatillah, mencari ridha Allah, maka akan mendapatkan kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Percaya. Maka kita adalah abdi negara dalam rangka mengabdi karena Allah subhanahu. Yang ketiga, kita semua dipilihkan oleh Allah menjadi pemimpin. Kenapa harus aku? Karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpin umat. Ada buku 100 tokoh yang berpengaruh dalam sejarah, yang nulisnya bukan seorang muslim, tapi seorang Yahudi Amerika, namanya Michael Hart. Dia menulis 100 tokoh, dan di urutan pertama sebagai tokoh yang berpengaruh bukan siapa-siapa, tapi beliau adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bersyukur dan bangga punya nabi menjadi pemimpin umat yang berpengaruh. Pertanyaannya, kenapa nabi berpengaruh? Lihat, mari kita lihat nabi kenapa berpengaruh dan nabi menjadi pemimpin. Karena hakikatnya kita semua adalah pemimpin. Kata Nabi dalam Sahih Bukhari, ini hadis, tadi Al-Quran ini hadis. Kata Nabi, kullukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatihi, dan setiap kalian pemimpin itu akan diminta pertanggungjawaban. Yuk kita lihat kata ra'in. Ra'in itu, saudara, taruna dan taruni, aslinya bukan pemimpin. Pemimpin itu imam, pemimpin itu rois, itu pemimpin. Tapi ra'in, hadirin, arti asalnya adalah penggembala. Apa? Penggembala. Ada hadisnya, ada. Sahih Bukhari. Apa kata Nabi? Ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanam. Saya ulang. Ma, tidaklah, ba'atsallahu, Allah mengutus nabiyyan, seorang nabi,
illa melainkan ro'al ghanam. Nabi tersebut adalah menggembala kambing. Saudara, yuk kita belajar filosofi menggembala. Ada apa pada pekerjaan menggembala? Kira-kira kalau hari ini menggembala secara strata sosial, saudara, kira-kira menggembala itu, maaf, secara sosial rendah apa tinggi? Secara sosial ya, rendah apa tinggi? Rendah. Anda, saya yakin di rumahnya ada yang orang berkecukupan, katakanlah orang kaya, anak pejabat, tapi di sini sebagai taruna-taruni sama nggak Pak Haji? Sama nggak Pak? Sama. Makan sama, egaliter. Piket waktunya piket, betul nggak? Boleh nggak Pak pilih-pilih? Nggak boleh. Sebagai abdi negara harus siap ditempatkan di mana saja. Ditempatkan di Bandung, siap. Ditempatkan di Maluku, siap. Ditempatkan di terjauh, harus siap. Misalnya di perbatasan di Pontianak dengan Malaysia, jauh apa dekat kira-kira? Jauh. Harus siap nggak sebagai abdi negara? Siap? Siap? Siap nggak? Siap nggak? Siap. Siap. Gitu dong jawabannya. Siap ditugaskan di tempat terjauh? Harus siap. Ya. Saya saja diundang ke sini, saya tidak tahu tempatnya di mana. Yang ngontak cuma Japri aja, siap saya datang. Ya. Yang karena apa? Sama saya juga dalam rangka mengamalkan ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun sama demikian dengan Anda. Nah, menggembala itu secara strata sosial tentu kita yakini tidak tinggi tapi rendah. Kenapa Rasul dan para nabi lainnya, dalam riwayat lain Nabi Daud, Nabi Musa itu juga menggembala kambing. Anda tahu Nabi Daud? Nabi Daud yang orang Eropa bilangnya David, orang Eropa bilangnya David, Sulaiman, Solomon, Ibrahim, Abraham, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, taruna dan taruni, itu para nabi menggembala. Padahal Nabi Daud punya anak yang bakal jadi raja. Siapa tadi? Nabi Sulaiman, raja Pak anaknya. Dan Nabi Daud itu pernah menjadi seorang komandan, panglima ketika mengalahkan kekuatan Jalut yang orang Eropa bilangnya Goliat. Ya, kalau kita kan Goliat nama bandnya. Ini Jalut ada. Goliat. Jalut lawan Tolut. Tolut ini adalah di barisannya Nabi Daud alaihissalatu wassalam. Nabi Muhammad mau menggembala. Karena apa? Dalam kegiatan tersebut yang kata kita rendahan, beliau belajar tawadu, rendah hati. Siap. Dan Anda pun sama. Nanti keluar dari sini menjadi PNS, menjadi ASN golongan paling rendah dulu. Siap nggak? Siap. Sebelum nanti jadi eselon dari nol dulu, harus siap. Pun demikian, Nabi pun demikian, siap. Dalam kegiatan mengembala ada 5 pelajaran menjadi seorang leadership. Berapa? Ada berapa? 5. 1. Fact finding. Fact finding. Apa find? Mencari. Pertama, sebagai seorang pemimpin, Anda hari ini maupun nanti ketika lepas dari politeknik imigrasi ini, sebagai pemimpin Anda harus bisa menjadi pathfinding, melakukan pencarian, mencari sumber daya manusia, mencari modal, mencari kebutuhan untuk anggotanya. Kalau sebagai seorang penggembala, taruna-taruni, itu harus bisa nyari apa? Nyari tempat yang berpotensi berisi rerumputan. Bayangkan Pak, di zaman Nabi kira-kira rumput banyak apa sedikit? Di padang pasir banyak apa sedikit? Susah, bukan sedikit lagi. Susah.
Tapi Nabi mau tidak mau harus mencari makanan untuk gembalaan. Gak gampang Pak. Makanya ketika menggembala harus sabar. Sama kayak tukang mancing. Orang mancing itu Pak, ada dua sisi positifnya. Satu, sabar. Betul-betul. Dari pagi dia nungguin sampai sore. Tungguin. Yang kedua, orang tukang mancing itu nilai positifnya dia optimis, penuh harapan. Belum tentu dia dapat ikan, dia sudah bawa air. Betul-betul optimis. Tapi kelemahannya tukang mancing satu, apa? Nggak bisa maju. Karena kalau maju cebur. Nah, para bapak hadirin sekalian, taruna dan taruni, pertama Anda mencari seorang pemimpin harus pathfinding. Yang kedua, ketika Anda sudah mencari tempat yang cocok, makanan yang pas untuk itu gembalaan. Kalau Anda mencari pemimpin sudah bisa mencari misalnya fundraising untuk kita punya anggota, kita punya rakyat, kita punya bawahan, maka selanjutnya yang kedua harus directing. Apa? Directing. Apa directing? Mengarahkan. Kita simpan kambingnya di sini, kita cari ke utara, kita cari ke timur, kita cari ke barat, ke selatan. Sudah ada, sudah ketemu, maka kita bawa, arahkan kambing yang kita gembalakan ke tempat yang tadi sudah kita temukan. Maka Anda menjadi seorang pemimpin, nanti menjadi abdi negara, menjadi pejabat eselon 1, eselon 2, eselon 3, harus siap-siap bisa mengarahkan ke jalan yang baik. Awas jangan sampai salah jalan. Yang ketiga, sebagai pemimpin, layaknya sebagai penggembala, maka yang ketiga adalah kontroli. Apa kontroli? Mengatur, mengawasi, mengendalikan. Kita sudah ketemu padang gembalaan, kita sudah mengarahkan, maka ketika kambing-kambing tadi makan, maka kita harus siap mengawasi, harus bisa mengendalikan. Sama seperti halnya pemimpin, kita harus bisa mengawasi. Bahkan yang keempat saudara, sebagai penggembala ada pelajaran yang keempat. Apa itu? Protektif. Apa? Protektif. Apa protektif? Melindungi, menjaga, melindungi, memelihara gembalaan kita supaya tidak dimangsa oleh hewan predator. Kita punya keluarga, jaga keluarga kita. Kata Allah dalam surah At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah, peliharalah anfusakum, diri kalian. Nah, kita doang. Wa ahlikum, dan jaga juga siapa? Keluarga kalian. Naro, dari api neraka. Kata Sayyidina Ali, dari berbagai perbuatan yang menjeruskan kita ke dalam api. Kira-kira pengen masuk surga apa neraka? Surga apa neraka? Saya yakin yang jarang sholat di luar sana, ya, yang jarang sholat bahkan nggak sholat, kalau ditanya KTP apa agamanya, Islam, pasti mereka ditanya pengen surga pengen neraka, jawabannya apa Bang? Jawabannya apa Bang? Surga, betul-betul. Apalagi abang semua ini, taruna-taruni, alhamdulillah sholatnya getol, ngajinya alhamdulillah, bakti sama orang tua, seneng sodakoh, seneng nolongin orang. Masa iya kagak pengen masuk surga? Pasti pengen masuk surga.
Kita kata Allah, jaga diri kamu, lindungi diri kamu dan keluarga kamu dari berbagai perbuatan yang menjerumuskan ke dalam neraka. Maka kita sebagai pemimpin menjaga umat kita, menjaga anggota kita, menjaga bawahan kita, menjaga masyarakat. Dari apa? Dari segala hal yang buruk. Anda nanti jadi pimpinan di instansi yang Anda pimpin, menjadi pejabat, jaga anak buah Anda, ingatkan jangan korupsi, jangan menerima gratifikasi. Apalagi Anda berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM, kudunya mestinya ngerti, paham dengan hukum. Jangan sampai orang hukum dihukum. Na'udzubillah. Saya yakin insyaallah dan saya doakan mudah-mudahan Anda semua taruna-taruni ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai hal yang buruk. Amin ya rabbal. Karena memang posisi jabatan itu belum tentu enak. Betul? Nabi Sulaiman, anaknya Nabi apa tadi? Daud. Ketika beliau mendapatkan singgasana, dan singgasana adalah simbol dari kekuasaan, apa yang beliau ucapkan? Cek surah An-Naml ayat 40. Bukan cek toko sebelah, bukan. Cek surah An-Naml ayat 40. Apa kata beliau? Hada min fadli Rabbi. Ini adalah karunia dari Tuhanku. Liyabluwani, agar dia, yakni Allah, mengujiku. Aashkuru, apakah aku bersyukur? Akfur, ataukah aku kufur? Kadang-kala orang cuma bilang hada min fadli Rabbi. Punya mobil baru, hada min fadli Rabbi. Bagus sebenarnya, tapi jangan lupa ada lanjutannya. Liyabluwani ashkuru am akfur, agar Allah mengujiku. Jadi kisah kita dikasih apa saja, termasuk Anda nanti. Allah kasih jabatan, Allah kasih segalanya. Itu tujuannya agar Allah menguji. Ashkuru am akfur, apakah bersyukur ataukah kufur nikmat. Jangan sampai dikasih jabatan akhirnya korupsi, tidak amanah. Na'udzubillahi min. Hari ini Anda yang tingkat 2, ya, 10 tahun lagi mungkin Anda bisa di posisi high level. Tapi coba lihat, mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu uang dingin, Pak. Bilangnya dingin padahal panas. Namanya uang dingin gak kerasa, pakai ambil, pakai ambil, pakai, betul-betul. Padahal itu hakikatnya panas, dan lebih panas daripada api rokok, karena ini adalah neraka. Na'udzubillahi min. Maka dari itu, saudara, yang keempat ini adalah protecting, jaga. Yang dijaga bukan orang lain saja, tapi diri kita. Jaga dari hal yang buruk. Dan yang kelima, tadi satu apa? Masih ingat? Fact finding. Fact finding apa? Mencari. Yang kedua, directing, mengarahkan. Yang ketiga, controlling, mengawasi atau mengendalikan. Yang keempat, protecting, menjaga, memelihara. Yang kelima, ini minimal ada yang diingat lah, gitu ya. Yang diingat nanti di luar, tadi filosofi menggembala sebagai diklatnya Nabi sebelum menjadi pemimpin umat. Jadi seperti halnya Anda sebelum menjadi pemimpin di masyarakat, Anda di sini didiklat dulu melalui politeknik imigrasi. Yang kelima, reflecting. Apa? Reflecting, melakukan refleksi, perenungan. Apa yang direnungkan? Kita bayangkan bahwa Nabi ketika muda, ketika kanak-kanak melihat ke alam raya itu sebagai ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan Allah, bahwa kita ini tidak ada apa-apa yang tanpa ada pertolongan dari Allah. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya
dan tidak ada upaya untuk mengerjakan ketaatan maupun meninggalkan kemaksiatan kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda jangan sombong kalau dianugerahi menjadi pemimpin atau pejabat, menjadi pejabat. Ingat, semuanya tidak bisa kita kerjakan kecuali adanya pertolongan, bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak refleksi. Anda sebelum tidur coba merenung. Ya Allah, ya Tuhanku, saya sudah tingkat 2. Apa yang sudah saya lakukan? Ya Allah, ya Rabbana, saya sudah tingkat 3. Sudah melakukan apa yang terbaik untuk negeri ini, sudah melakukan apa yang terbaik untuk orang tua kami. Pikirkan itu. Itu adalah arena sebagai merefleksikan apa yang ada pada diri kita. Ingat kata Sayyidina Umar, karena tadi Pak Riki bilangnya Al-Quran, Sunnah, dan ucapan sahabat, ucapan ulama. Ini ada ucapan Sayyidina Umar bin Khattab. Apa kata beliau? Hasibu anfusakum. Hisablah, evaluasilah, introspeksilah diri kalian sebelum kalian qabla an tuhasabu, sebelum kalian kelak akan dihisab di yaumil akhir. Mudah-mudahan kita selamat dunia, selamat akhirat. Jadi ada 5 filosofi, 5 pelajaran leadership dalam menggembala. 1, path finding, mencari. 2, directing, mengarahkan. 3, controlling, mengendalikan, mengawasi. 4, protecting. 5, reflecting, merefleksikan. Karena itulah pilihan Anda sebagai pimpinan, sebagai pemimpin di masa depan. Karena tadi kullukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, dan setiap kalian pemimpin itu akan diminta pertanggungjawaban. Terakhir, saya kutipkan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sadaqallahul azim. Kenapa aku yang jadi pemimpin atau ditakdirkan melanjutkan estafet kepemimpinan? Jawabannya, lihat surah Al-Baqarah ayat 30. Wa id qala, dan ingatlah qala, ketika berfirman. Siapa? Rabbuka, Tuhanmu. Allah pernah satu waktu berfirman lil malaikah, kepada malaikat. Apa kata Allah? Inni ja'ilun, sesungguhnya aku hendak menjadikan fil ardi, di bumi, khalifah. Kita sering artikan khalifah artinya apa? Pemimpin. Kata khalifah berasal dari kata khalafah, artinya belakang atau terkemudian. Sehingga kita artikan khalifah adalah wakilnya Allah yang menjaga bumi. Termasuk kita, abdinya Allah, abdi negara, menjaga bumi. Khalifah. Jadi Allah jadikan kita ini, anak Adam, manusia ini, sebagai pemimpin, wakilnya Allah. Untuk apa? Menjaga bumi. Anda yang diamanahi menjadi abdi negara di bidang imigrasi, silahkan kerjakan. Anda yang di bidang apa tadi? Pemasyarakatan, jalankan tugas Anda di bidang pemasyarakatan. Kita semua adalah menjadi abdi-abdi, hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu sudah terjawab kenapa harus aku. 1, tadi apa katanya? Karena kita diciptakan sebagai sebaik-baik umatnya Rasulullah Muhammad SAW, dan kita adalah pemimpin. Itu saja mungkin supaya terbuka diskusi dan tanya jawab. Ya.
Kami silakan.